Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan Cak Monyong di dalam mengajarkan dan pembelajaran bersama tentang makna hidup dalam aksara Jawa. Malam ini mungkin agak terlalu larut karena memang baru ada waktu, karena 3-4 hari ini saya harus berkelana dari pondok pesantren atau tempat mengajinya kawan-kawan. Tadi malam baru pulang dari Prigen, pemberian pembekalan pengetahuan teman-teman adik-adik saya GMNI di Prigen tentang makna hidup dalam agitasi propaganda dan mengenalkan ruang-ruang mengenal jati diri, jati tijali, jati tijani, dan jati taperi. Malam ini saya akan bahas tentang aksara to tukur wekasane ndek wiwitane. Tukur wekasane adalah keluasan Allah itu sendiri. Jadi ada di mana sebenarnya keberadaan Allah di dalam diri kita dalam penyebutannya. Ndek wiwitane adalah menunjukkan alam berpikir kita sendiri, alam berpikir manusia itu sendiri, yang sudah barang tentu lebih luas dari pandangan yang disebutkan dan ditunjukkan oleh Allah. Jika kita mau untuk menerima welas asih Allah itu sendiri, atau kesabaran, kekuatan, ketinggian, atau ilmu itu sendiri karena Allah, maka kita akan melihat kehidupan dan kesejatian dalam ruang hidup kita sampai sedemikian rupanya. Saya tadi baru selesai diskusi dengan Mas Feris, Mas Brewo ada di Kedinding, dan Mas Rizky. 3 orang masih kita selalu berdiskusi tentang ruang-ruang tasawuf, ruang-ruang pengetahuan yang mengenalkan diri kita kepada alam yang menurut banyak pertimbangan masih menjadi perdebatan. Namun saya menggarisbawahi kepada Mas Rizky sebagai kawan saya yang sering membantu saya menyediakan wewangian seperti di ruangan ini, bahwa seharusnya kita tidak menghukum apa yang terjadi di dalam diri kita, tapi kita berusaha untuk sedemikian rupa merasakan apa sih sebenarnya petunjuk Gusti itu sendiri di dalam kehidupan kita. Madnutlah kepada Nurullah Nurul Kolbi. Apa yang menjadi sebuah kehendak dan kodrat itu mari kita ikuti. Dengan apa? Dengan tingginya ilmu, dengan kesabarannya ilmu, dengan kekuatannya ilmu, dengan kekekalan ilmu, karena ilmu dari Allah, dari Gusti itu sendiri. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Berkali-kali selalu saya ingatkan bahwa banyak orang mengajarkan aksara Jawa Hono Coroko Toto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Potongo. Untuk sampai ke sana sebenarnya harus dari Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lowo Sotodo Korojonoho. Membahas satu persatu dari huruf itu sendiri. Setiap hari hidup kita itu bergantung pada sifat-sifat Allah, sifat-sifat Gusti. Mau 20 yang Anda disebutkan atau dibalik ditambah menjadi 40, ditambahkan sifat-sifat dari huruf itu sendiri menjadi 5, dan kebalikannya lengkaplah haikot 50 atau 50 menjadi ruang yang harus kita ketahui. Nanti terserah, nanti itu pembicaraan khusus kalau kita mau bertemu. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Lama memang kita untuk memaknai hidup di dalam perjalanan, tapi saya sampaikan bahwa ketika Mas Rizky menilai ruang kehidupannya, itu seakan-akan saya sedang mengalami sebuah perjalanan hidup yang gelap, dan dia minta saran pada saya. Ketika saran itu harus saya memberikan hukuman atau sebuah seruan, ajakan, hanya saya katakan itu semua menjadi ketetapan panjenengan.
Ketika ini pun hanya saya katakan baik atau tidak. Saya mengatakan jalan selama itu adalah sebuah kesepakatan antara diri sampean dan orang lain, dan itu tidak sama merugikan. Menurut saya sah, karena bisa saja hal tersebut jika merugikan maka tidak baik. Penilaian itulah yang saya sampaikan, bahwa jika sampean menganggap bahwa perjalanan itu tidak baik, saya pun tidak bisa menghukum dan mengadili, karena saya bukan ketetapan Allah, ketetapan Gusti. Itu menjadi cerita panjang ketika esok Anda mengalami sebuah umur 45 seperti saya, bahwa cerita saya itu sangat lebih kejam dari sebuah peristiwa yang dialami banyak orang. Bisa saja. Nah, sampai sedang menghadapi hal yang sama di umur 28, saya juga mengalami hal yang sama. Biarlah jalan yang gelap itu menjadi sebuah jalan terang di kemudian hari, sehingga Anda bisa merasakan bahwa perubahan batin Anda sendiri itu karena Allah, karena Gusti, karena karya jagat yang mengajarkan di setiap peristiwa per tahun untuk menuju sebuah ruang kemuliaan. Sehingga ketika saya harus memberikan penjelasan kepada kawan-kawan tentang masalah sikap dan tanggung jawab, silahkan. Anda punya ketetapan sendiri untuk menjelaskan peristiwa itu, dan saya harus menjelaskan bahwa yang harus kita cintai secara hakiki adalah Gusti kang Maha Suci, Gusti kang Maha Welas Asih lan wicaksana. Tidak lalu harus membedakan karena kita dari mana, karena kelompok mana. Tidak, saya tidak memberikan kepastian apakah kelompok ini baik atau tidak. Saya yakin kelompok-kelompok semuanya baik, selama tidak melanggar ketetapan negara, selama tidak melanggar dan melawan ketetapan negara. Dan untuk urusan itu, baik dan buruknya kita serahkan kepada praktek hidup kita untuk manembah marang Gusti. Jika lembaga-lembaga atau apapun itu melanggar ketetapan negara, saya pun tidak bisa melakukan apa-apa, karena negara adalah milik saya. Negara kita harus junjung tinggi, harus junjung lebih tinggi agar semuanya menjadi baik. Yang selanjutnya tentang masalah prinsip hidup, kita mengenal Allah, mengenal Gusti, dan prinsip kita itu mengenal tentang sifat-sifat Allah dalam kehidupan itu wajib. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena itu adalah jalan menuju ruang tukur wekasane endek wiwitan. Sekali lagi, tukur wekasane endek wiwitan. Kita akan berpikir pendek sekali, mencari jalan pintas yang lebih pantas, atau mencari jalan pintas agar mencapai keuntungan yang banyak, atau mencari jalan pintas untuk mendapatkan kepuasan yang luas. Tapi tukur wekasane mengajarkan keselamatan yang hakiki, mengajarkan tentang keteduhan yang hakiki. Maka saya berharap Ibu Bumi Bapak Angkoso, leluhur kula Nyai Danyang Kaitanyang, leluhur saya yang memerdekakan Indonesia, telah mengajarkan kita kebaikan, mengajarkan sifat-sifat baiknya. Mari kita manut kepada beliau. Berikanlah suri toladan kita untuk hidup dalam ruang tata krama, mentaati apa yang menjadi ketetapan berbangsa dan bernegara, karena kita mendapatkan hukum dalam sebuah karma. Apa yang menjadi karma dalam kehidupan kita itu mari kita wujudkan, karena itu adalah dharma. Dharma yang akan menjadi ruang wujud di dalam kita menciptakan sebuah bukti dalam kehidupan dharma kepada bangsa, dharma kepada negara, dharma kita kepada ketetapan Gusti itu sendiri. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sakuntumati. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Om Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.